10 yang kebanyakan tuh tiba-tiba sium pingsan, tit 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 tit, lalu teriak meninggal. Itu Masya Allah, ada yang meninggal, habis meninggal wangi tuh ausisio. Ada yang meninggal sambil senyum, ada yang meninggal dengan lembut melafazkan la ilaha illallah. Ada yang meninggal, habis meninggal wangi tuh ausisio. Ada yang meninggal sambil senyum, ada yang meninggal dengan lembut melafazkan la ilaha illallah. Saya tanya lagi, apa kegiatannya? Kegiatannya marbot masjid. Apa kegiatannya? Guru ngaji. Apa kegiatannya? Guru di sekolah. Apa kegiatannya? Ustadz. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita semua ini insya Allah mati atau pasti mati? Pasti mati. Ada yang insya Allah mati? Saya kayaknya insya Allah mati. Pasti mati. Nah, maka yang saya ingin sharingkan hari ini adalah kenapa banyak orang, Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas adalah yang mengingat kematian. Karena kematian ini pintu untuk perjalanan yang panjang, dan kendaraannya namanya ketenangan. Nah, hari ini ketenangan ini, atau saya menyebutnya 3K, kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan, adalah komoditi yang mahal dalam keseharian hari ini. Banyak orang berpikir ketenangan itu dengan harta. Banyak harta yang dia kumpulkan. Justru harta itu yang membuat dia tidak tidur nyenyak, makan tidak enak. Mikirkan, siapalah nanti yang akan ngurus harta aku nih. Betul? Harta itulah yang membuat dia stroke karena anak-anaknya pada berantem. Bapaknya belum mati, anaknya sudah rebut warisan. Dia pikir ketenangan itu pintunya tahta. Nanti nih kalau ayah udah naik jabatan, saya udah naik jabatan, hidup kita bakal bahagia. Makin naik jabatan, makin uang setan dikejar hantu. Makin naik jabatan, sibuk tiada henti, untung tiada rugi. Makin naik jabatan, justru kena periksa KPK dirinya. Yang kena periksa itu, yang jabatannya staf apa yang tinggi-tinggi? Yang tinggi-tinggi. Berarti ya udah cukup aja jabatannya sekarang. Enggak. Nah, nanti saya cerita. Dia pikir ketenangan itu pintunya adalah pasangan. Nanti nih, Ustaz, kalau saya nikah sama dia, Ustaz, hidup saya bakal bahagia. Begitulah curhatan para jomblo rahimakumullah. Setelah menikah, kenapa ente stres banget? Kenapa pusing? Itulah Ustaz, tidak nyangka Ustaz, baru tahu saya dia itu tidurnya ngorok. Sebelum menikah pusing, udah nikah pusing juga. Ya gitulah kehidupan. Allah pasti kamu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Nah, makanya saya pengen cerita ketenangan, passwordnya untuk mempersiapkan kematian yang indah. Maka ketenangan ini lebih mahal daripada apapun, betul? Sepakat? Bukan kata saya, tapi kata Allah di Quran. Nah, pertanyaannya, berarti fitrah kehidupan manusia itu tenang sesungguhnya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah fitrahnya. Jadi kalau hari ini ada manusia yang tidak tenang, berarti dia tidak sesuai dengan fitrah. Sebagaimana kita punya smartphone, misalkan disebutkan baterainya tahan kurang lebih 30 jam. Kalau baterainya 2 jam sudah mati atau 1 jam sudah mati, berarti itu handphone tidak sesuai dengan fitrah, betul? Nah, lantas bagaimana? Kenapa manusia tidak sesuai dengan fitrah? Karena salah yang dikejar. Ketenangan itu ternyata mutlak kado dan karunia daripada Allah. Ini banyak orang salah, saya bilang tadi, mengejar kebahagiaan dengan harta dan jabatan. Dia lupa kebahagiaan itu mutlak dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari kebendaan. Ntar saya sampaikan apa hubungannya dengan masjid. Di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Ala bidzikrillahi tutmainnu qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Dan 2 kali Allah sebutkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan saya lihat pemandangan itu ada di masjid ini. Subuh-subuh udah rame. Habis maghrib kemarin saya lihat beberapa bapak-bapaknya pada mojok ke taklim. Semoga inilah gambar representatif kita di kehidupan berikutnya. Nah, cuman pertanyaannya saya ngelihat sepertinya ada gap nih antara generasi ini, kaderisasinya nggak kelihatan. Anak mudanya sedikit. Nah, ini yang mau kita bahas habis ini. Jangan sampai tidak ada orang, tidak ada kader yang belajar tentang makmurkan masjid, tidak ada lagi anak muda yang belajar fardu kifayah, kita meninggal nanti pakai Zoom fardu kifayahnya. Nah, di mana untuk dapat ketenangan? Dengan cara mengingat Allah. Dan pusat mengingat Allah itu adanya di masjid, Pak. Sepakat? Coba tanyakan jemaah umroh, jemaah haji, yang pernah haji, yang pernah umroh, pasti punya perasaan yang sama. Kok di sana tuh kayaknya lupa ya dengan dunia, lupa dengan kerjaan, lupa dengan aktivitas, lupa dengan usaha, betul? Enak sekali. Kerjaannya cuma sholat, ya kan? Ke masjid, baca Quran, tidur. Sholat lagi, ke masjid, baca Quran, tidur. Ya, dikit-dikit ke bin Daud lah, betul? Dikit-dikit ke Hamsa Real, mamanya. Hamsa Real. Oh, udah kangen kita dengan Baitullah. Kenapa demikian? Karena masjid itu memang motherboard, tempatnya, pusatnya banyak orang mengingat Allah. Maka di situ banyak sekali hadiah daripada Allah berupa ketenangan. Apakah itu hanya berlaku di Baitullah, di Masjid Nabawi? Enggak. Di mana semua Baitullah itu? Baitullah itu kan bukan hanya Masjidil Haram, tapi rumahnya Allah. Maka Masjid Al-Falah ini adalah juga menjadi pusat ketenangan. Nah, cuman hari ini, ya kan, kami merasakan, Bapak sekalian, dulu yang saya brandingkan, yang saya marketingin, itu gerakan infak berasnya. Dulu yang saya sampaikan itu Baitul Malnya, pondoknya. Semenjak Covid, entah kenapa akhirnya kami di tataran pimpinan bersepakat, gara-gara ngelihat ayat Quran ini, surah At-Taubah ayat 18 ini, akhirnya semua Baitul Mal, pondok, sekolah-sekolah kita kecilin semua logonya, kita gedein, marketingin masjidnya Allah. Polanya kita ganti akhirnya. Yang menjadi holding tertinggi masjid. Kalau saya waktu membangun bersama Kiai Lukman bangun infak beras, butuh waktu 8 tahun untuk sampai dengan 750 ton. Qadarullah hari ini beras yang kita suplai setiap bulan 750 ton kepada 4.000 pondok mitra seluruh Indonesia dengan total santri yang mendapat manfaat 420.000 santri. Atas izin Allah, 6 bulan terakhir Allah kasih ide, Allah kasih hikmah, Allah kasih petunjuk. Kenapa kita mulainya dengan masjid? Kenapa ngurusin infak beras? Karena ada satu ayat Quran yang mengatakan kamu tuh pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Kata Allah. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli sama anak yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Kita udah sholat, kita sudah puasa, kita sudah baca Quran, tapi kalau tidak peduli sama anak yatim, dusta, kata Allah. Wajar kalau hidup kita belum muncul ke permukaan. Gimana sih kalau kita jadi owner perusahaan, terus ada karyawan kita punya stempel dusta, percaya nggak kita sama dia? Enggak. Nah, maka di 2020 kita ngupgrade lagi. Selain ngurus anak yatim, kita ngurus wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Kita ngurusin orang duafa yang kelaparan. Maka lahirlah gerakan infak beras masjid. Dan begitu kita buat gerakan infak beras masjid, kita sampaikan tentang apa yang kami sudah lakukan, hanya berbagi cerita, tidak merasa diri ini paling hebat. Kita buat program namanya Masjid Bilioner. Atas izin Allah hari ini ada 4.700 masjid yang hari ini menjalan asuh.